Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Didi Alwin Asyah, dan saya Sasi Binsari. Kami akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Sugianto. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Dalam tujuannya, pengelolaan sampah memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau mengolah sampah agar menjadi material yang tidak berbahaya bagi lingkungan hidup. Dalam metode pengelolaan sampah tentunya akan berbeda-beda tergantung dari banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan, dan lain-lain. Adapun metode pembuangannya yaitu metode daur ulang. Nah, proses pengambilan barang yang masih memiliki nilai dari sampah untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang. Ada beberapa cara daur ulang. Pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil kalori dari bahan yang bisa dibakar untuk membangkitkan listrik. Metode-metode baru dari daur ulang terus ditemukan dan akan dijelaskan di bawah ini. Nah, ada pengelolaan kembali secara fisik. Metode ini adalah aktivitas paling populer dari daur ulang, yaitu mengumpulkan dan menggunakan kembali sampah yang dibuang. Contohnya botol bekas pakai yang dikumpulkan kembali untuk digunakan kembali, atau bisa juga untuk dibuat menjadi pernak-pernik atau hiasan yang menarik. Ada juga plastik-plastik dan botol-botol kaleng aluminium yang juga bisa didaur ulang menjadi pernak-pernik yang cantik. Kemudian ada juga pengolahan biologis. Material sampah organik seperti zat tanaman, sisa makanan atau kertas bisa diolah dengan menggunakan proses biologis untuk kompos atau dikenal dengan istilah pengkomposan. Hasilnya adalah kompos yang bisa digunakan sebagai pupuk dan gas metana yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Selanjutnya ada pemulihan energi. Kandungan energi yang terkandung dalam sampah bisa diambil langsung dengan cara menjadikannya bahan bakar, atau secara tidak langsung dengan cara mengolahnya menjadi bahan bakar tipe lain. Daur ulang melalui cara perlakuan panas bervariasi, mulai dari menggunakannya sebagai bahan bakar memasak atau memanaskan sampai menggunakannya untuk memanaskan boiler dan menghasilkan uap serta listrik dari turbin-turbin generator. Berikutnya ada metode penimbunan darat. Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya untuk membuang sampah. Metode ini adalah metode paling populer di dunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan di tanah yang ditinggalkan, lubang bekas pertambangan, atau lubang-lubang dalam. Sebuah situs penimbunan darat yang didesain dan dikelola dengan baik akan menjadi tempat penimbunan sampah yang higienis dan murah. Sedangkan penimbunan darat yang tidak dirancang dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang disebabkan diantaranya adalah angin yang berbau sampah, menarik berkumpulnya hama, dan adanya genangan air sampah. Efek samping lain dari sampah adalah gas metan dan karbon dioksida yang juga sangat berbahaya.
Karakter desain dari penimbunan darat yang modern diantaranya adalah metode pengumpulan air sampah menggunakan bahan tanah liat atau pelapis plastik. Sampah biasanya dipadatkan untuk menambah kepadatan dan kestabilannya, dan ditutup untuk tidak menarik hama. Banyak penimbunan sampah mempunyai sistem pengekstrasi gas yang terpasang untuk mengambil gas yang terjadi. Gas yang terkumpul akan dialirkan keluar dari tempat penimbunan dan dibakar di menara pembakaran atau dibakar di mesin berbahan bakar gas untuk membangkitkan listrik. Berikutnya ada metode pembakaran. Pembakaran adalah metode yang melibatkan pembakaran zat sampah, pengkremasan dan pengolahan sampah lain yang melibatkan temperatur tinggi, biasa disebut perlakuan panas. Kremasi merubah sampah menjadi panas, gas, uap, dan abu. Pembakaran atau pengkremasian biasa dilakukan di negara seperti Jepang, di mana tanah begitu terbatas karena fasilitas ini tidak membutuhkan lahan seluas penimbunan darat. Sampah menjadi energi atau energi dari sampah adalah terminologi untuk menjelaskan sampah yang dibakar dalam tungku dan boiler guna menghasilkan panas, uap, listrik. Pembakaran pada alat kremasi tidaklah selalu sempurna. Ada keluhan adanya polusi mikro dari emisi gas yang keluar cerobongnya. Perhatian lebih diarahkan pada zat dioksin yang kemungkinan dihasilkan di dalam pembakaran dan mencemari lingkungan sekitar pembakaran. Dan berikutnya adalah metode penghindaran dan pengurangan. Sebuah metode yang penting dari pengelolaan sampah adalah pencegahan zat sampah terbentuk, atau dikenal juga dengan pengurangan sampah. Metode pencegahan termasuk penggunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali, seperti tas belanja, katun menggantikan tas plastik, dan yang lainnya. Bencana sampah yang tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, longsor tumpukan sampah. Metode paling gampang dan murah untuk mengelola sampah adalah melakukan penimbunan di sebuah lokasi atau lahan terbuka. Sampah ditumpuk-tumpuk menjadi tinggi seperti bukit. Harusnya tidak sampai terlalu tinggi bila dikelola dengan baik, karena bila tidak maka akan menjadi bencana longsor. Yang kedua, sumber penyakit. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menarik banyak kuman dan hama seperti tikus, kecoa, semut, lalat, dan lainnya. Mereka membawa kuman-kuman penyakit yang berbahaya bila pembawa kuman ini bergerak ke pemukiman. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mencemari lingkungan, baik lingkungan udara, darat, dan air. Udara karena pencemaran bau, asap karena pembakaran yang serampangan. Air bila sampah atau limbah langsung dibuang ke saluran air atau sungai tanpa diolah kembali. Darat bila sampah hanya ditumpuk-tumpuk saja tanpa ada tindakan lanjutan. Yang keempat, menyebabkan banjir. Sampah yang berada di saluran air atau sungai bila tidak dikelola dengan baik akan menyumbat jalannya air, sehingga air berhenti menjadi tergenang dan lama-kelamaan bisa banjir. Padahal banjir yang ada sampahnya ini sangat berbahaya karena bisa membawa kuman-kuman penyakit. Selanjutnya, pengelolaan sampah dengan 5R, yaitu reduce, pengurangan. Reduce ini mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah, serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya yaitu mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang. Selanjutnya, reuse, penggunaan kembali. Reuse ini kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Contohnya, menggunakan kembali botol bekas yang masih layak untuk menanam tanaman. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang.
Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya yaitu memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan barang bekas untuk dibuat kerajinan. Selanjutnya, replace atau penggantian. Kegiatan ini untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Contohnya, mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan. Yang terakhir, replant atau penanaman kembali. Kegiatan penanaman kembali sering juga disebut reboisasi. Contohnya, melakukan kegiatan reboisasi hutan, mangrove, pemanfaatan pekarangan secara optimal untuk mengurangi global warming.